Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah manzara'a hasadah. Oke, teman-teman sekalian, ini pupuk kimia yang sudah dicampur, campuran antara Ponska dengan SP36. Coba kita perhatikan teman-teman sekalian, saking tidak pentingnya menggunakan pupuk kimia. Kita lihat di sini teman-teman sekalian. Tentu kita sering melihat dalam kemasan Uriel yang sangat terkenal. Di situ kan tercatat 46%, kalau nggak salah 46%. Nah, 46% itu mengandung nitrogen. Artinya, sedangkan kandungan dalam segala sesuatu kan 100%. Jadi kalau 100 dikurang 46 itu ada 54, lebih dari setengahnya. 54 itu di luar kandungan nitrogen. Berarti kandungannya apa? Itulah yang dimaksud dengan amonia. Nah, coba kita lihat. Seperti pupuk ini teman-teman sekalian. Ini kan pabrikan. Kenapa dibuat seperti begini? Supaya memudahkan petani untuk menaburnya. Tapi camkanlah yang mengandung unsur fosfat di sini. Ini hanya di luarannya saja nih. Ini unsur di luarannya saja ini, teman-teman. Ini dikit sekali unsur luarannya ini adalah fosfat. Ya, di luarnya untuk fosfat ini, tapi di dalamnya ini yang membuatnya kayak batu-batuan ini, inilah amonia. Nah, ketika dia masuk dalam tanah, terus menerus tanpa digunakan unsur jika terus menerus digunakan kimia ini tanpa unsur organik, maka itulah yang membuat tanah semakin tahun semakin kering, atau semakin tahun semakin kurus, tidak gembur. Kenapa tidak gembur? Karena ada amonia lebih dari 50%, 56% setiap tahunnya kita taburkan masuk ke dalam tanah kita. Nah, makanya saya gunakan hanya sedikit sekali. Apa gunanya saya gunakan ini? Hanya untuk starter, supaya padi saya langsung merasakan sedikit ada unsur nitrogen dan ada unsur fosfat dan unsur kalium yang terkandung di dalam pupuk ini, pupuk Ponska. Saya tambahkan unsur SP36. Jadi Ponskanya sudah mengandung komplit NPK, kemudian tambah hitamnya memperbanyak unsur fosfatnya supaya lebih banyak anakannya. Jadi ini hanya untuk starter saja. Setelahnya itu semuanya saya full menggunakan pupuk POC yang saya buat dari dari buah-buahan dan juga dari batang kelapa, batang pisang, kemudian dari sabut kelapa. Yang jelas ada sampah-sampah organik yang ada di sekitar rumah saya masukkan di dalam ember, kemudian airnya saya gunakan dan semprotkan di lahan saya ini. Teman-teman sekalian, dan saya bercita-cita 2 tahun lagi ini saya tidak mau tergantung lagi dari ini. Ini saya sudah mau buang ini sekitar 2 tahun lagi. Kenapa saya gunakan ini? Hanya untuk starter saja dan sangat sedikit, supaya tanah kita juga tidak 100% langsung lepas dari kimia, karena mereka sudah puluhan tahun, bahkan sudah sejak merdeka Indonesia sudah menggunakan kimiawi seperti begini. Nah, sebelum merdeka itu kita masih organik, tapi setelah kita merdeka dikuasai oleh oligarki global. Orang manusia dipaksa otaknya sedikit demi sedikit dan tidak bisa lepas dari unsur kimia. Masyarakat kita semakin lama semakin malas untuk bercocok tanam. Ya, dia hanya bayangkan setelah menanam kayak begini teman-teman sekalian, kita tidak dapat lagi petani di sawah. Itu hanya satu seorang sana, itu pun dia masih menanam yang sana-sana. Yang lainnya teman-teman sekalian tidak ada, semuanya tinggal di rumah. Jadi dengan pupuk kimiawi ini membuat seseorang tidak bersentuhan langsung dengan alam, justru merusak dengan alam. Kemudian ditambahkan lagi mendidik masyarakat semakin lama semakin malas untuk bertani, karena setelah dia tanam, setelah dia bajak kemudian dia tanam, sudah mereka tinggal di rumah hanya menunggu hasil saja. Oke, padahal konsep bertani itu kita sering-sering bersentuhan dengan apa yang kita tanam, sehingga mengerti apa kemauan daripada tanaman tersebut. Dan intinya banyak makhluk-makhluk hidup yang hidup di bawah kita, di bawah kaki kita, termasuk di bawah tanaman kita, membutuhkan juga hidup. Itulah yang disebut dengan
organisme, makhluk kecil yang juga memiliki nyawa seperti halnya satu jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.